Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dari kelas 11 Teknik Pemesinan. Di sini Bapak guru mata pelajaran dari mesin bubut. Nah, sedikit Bapak akan menjelaskan dari bagian-bagian mesin bubut ya. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Sepi Burdiadi, guru baru ya. Nah, di sini ada bagian-bagian mesin bubut. Nah, apa saja sih bagian-bagian mesin bubut? Kita mulai. Nah, kepala tetap. Nah, di sini ada kepala tetap bagian mesin utama ya dari mesin bubut. Nah, di sini ada caknya. Itu tempat dimana benda kerja dikunci. Nah, di sini ada bel atau poros yang mengatur putaran dari cak. Nah, di sini cak. Oke. Nah, ketika poros atau pengaturan puli ini, nah ketika berputar cak pun ikut berputar. Nah, seperti itu. Nah, di situ ada bel dan motor. Jadi motor sebagai penggerak utama yang ada di mesin yang ada di kepala tetap tersebut. Oh, di situ di dalam. Nah, selanjutnya ada kepala lepas. Nah, kepala lepas itu fungsinya sebagai penopang benda kerja pada saat praktek, dimana kenapa harus menggunakan kepala lepas? Jadi saat pengerjaan proses pembubutan panjang harus menggunakan kepala lepas. Nah, itu sebagai senter putar. Jadi buat menopang benda kerja. Nah, di sini ada senter tetap. Ya, buat menopang benda kerja juga. Nah, kerjanya eret kepala lepas maju mundur. Nah, di situ terus selanjutnya ada alas meja mesin. Nah, alas meja mesin ini fungsinya sebagai pengatur atau dudukan dari kepala tetap. Kepala lepas ya maksudnya, dan sebagai dudukan dari eretan. Nah, eretan. Sekarang eretan ada 3. Yang pertama ada eretan memanjang tuh yang diputar, itu namanya eretan memanjang. Selanjutnya ada fungsi dari eretan memanjang yaitu mendekatkan atau menjauhkan eretan atau benda kerja dari ke spindel mesin. Jadi kalau misalkan pengen lebih dekat bisa dipajukan, atau pengen lebih jauh bisa dipundurkan. Oke, di sini ada eretan melintang. Fungsinya yaitu buat mengatur atau mengurangi diameter dari benda kerja. Jadi ketika kalian praktek nanti pengen pengurangan diameter bisa menggunakan eretan melintang, dan di sini ada eretan atas. Nah, fungsi eretan atas itu yaitu Nah, eretan atas fungsinya sebagai eretan atas fungsinya sebagai pembubutan yaitu dengan jarak pendek, atau bisa pembubutan tirus juga, pembubutan rata bisa. Cuman dengan jarak-jarak tertentu. Nah, di sini selanjutnya ada poros transportir. Nah, di mana poros transportir itu bentuknya seperti ada gigi bergerigi-gerigi itu. Nah, yang itu. Nah, jadi fungsinya sebagai jalannya maju mundurnya eretan memanjang ya. Nah, ketika diputar eretannya nanti, nah diputar, jadi itu sebagai jalan dari eretan panjang. Ini ada poros pembawa. Nah, poros pembawa yang itu yang dipegang. Jadi fungsinya poros pembawa sebagai pengatur dari otomatis atau pengaturan otomatis. Nah, dicontohkan seperti ini. Jadi mesin berjalan sendiri ya otomatis tuh, bukan manual. Kalau manual pakai tangan. Nah, pengaturannya seperti itu. Nah, jadi itu eretan memanjangnya berputar sendiri. Nah, terus ada pengaturan kecepatan. Dimana pengaturan kecepatan tersebut kalian nanti harus paham dulu ya tabel-tabel yang ada di sini. Mulai dari tabel kecepatan, tabel pahatnya, tabel kecepatan potong, terus CS-nya berapa dan lain-lain.
ini dipersingkat saja. Selanjutnya ada, nah itu buat pendingin. Jadi ketika kalian bekerja atau praktek harus menggunakan pendingin. Kenapa? Yang pertama, biar si pahat lebih awet, tidak cepat tumpul. Nah, selanjutnya ada rumah pahat. Nah, di sini rumah pahat atau disebut dengan tool post ya, dimana fungsinya sebagai dudukan pahat atau pisau di situ. Nah, pengaturannya harus dengan setinggi senter menggunakan kepala lepas. Nah, ini ada tombol emergensi. Tombol emergensi itu fungsinya sebagai memecahkan arus atau memutuskan arus dengan cepat. Jadi istilahnya tombol emergensi itu kalau misalkan ada terjadi yang tidak diinginkan, dengan cepat bisa menggunakan dengan tombol emergensi atau menekan tombol emergensi. Selanjutnya itu ada tombol on off. Jadi ketika kalian ingin menjalankan mesin harus menyalakan tombol on off, atau ke bawah bisa, ke atas bisa, yaitu tombol on off-nya. Nah, di sini ada pengaturan ulir. Pengaturan ulir di situ. Tabel-tabelnya ada di pinggir. Nah, terus ada lampu juga. Nah, fungsi lampu pasti kalian juga tahu ya, di sepeda motor juga pasti ada lampu. Kenapa-kenapanya ya istilahnya buat menerangkan lah saat bekerja. Di sini ada rem. Nah, jadi fungsi rem tersebut digunakan saat bekerja atau praktek, dimana ingin jadi fungsi dari rem yaitu untuk menghentikan kecepatan dengan istilahnya dadakan lah, atau memutuskan arus dengan cepat. Nah, mungkin penjelasannya hanya segitu saja dari bagian-bagian mesin bubut, yaitu tugasnya kalian pahami apa sih bagian-bagian mesin bubut dan apa perbedaan dari kepala lepas dan kepala tetap. Terus cari tabel-tabel kecepatan pemotongan dalam mesin bubut. Ya, ditunggu sampai jam 10 lah atau jam 11. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.